Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi. Kembali bersama Mbak Eva. Kita akan melihat energi divine timing ya untuk hari Minggu seperti biasa. Kali ini kita sudah masuk di minggu keempat, minggu terakhir di bulan Oktober 2020. Apa yang akan menjadi energi untuk satu minggu ke depan ini? Kita akan lihat di sini ya. Mungkin saja energi ini yang akan kamu dapatkan, yang akan kamu rasakan di sepanjang satu minggu ini. Jika tidak, mungkin saja energi ini belum terjadi. Atau ya akan kamu terima di waktu-waktu ke depannya nanti. Atau memang energi ini bukan energimu sama sekali. Ya. Jadi jika tidak resonate, tinggalkan saja. Yang pasti ini adalah satu prediksi yang saya harapkan bisa menjadi panduan atau pegangan kamu jika kamu merasakan seperti apa yang terbaca nanti di dalam kartu-kartu yang saya buka. Oke, kita akan mulai ya untuk energi divine timing di minggu terakhir bulan Oktober 2020. Dari kartu oracle seperti biasa. Yang pertama kita ambil kartunya adalah The Ocean. Oke, the deep blue sea speak to your soul, healing and soothing you. Even the act of imagining yourself dipping into is healing warm brings about desirable effects. Better yet, spend time physically near the ocean. Allow its power and beauty to wash away all care and concern. Ya, ini tentang sebuah situasi di mana kita harus bisa lebih melihat ke dalam diri kita, ya, lebih melihat ke dalam diri kita sendiri tampaknya. Kalau di ocean ini kan tentang arti sebuah laut yang memiliki kedalaman dan memang kita tahu bahwa hanya kita saja yang tampaknya mengetahui apa yang kita rasakan di dalam diri kita dan kita diminta untuk bisa mendengar apa yang sebenarnya diri kita inginkan di minggu ini. Oke? Kita buka lagi untuk satu kartu oracle yang lain. Satu kartu oracle yang kedua ada Healer of the Age. Ya, minggu ini memang kita diminta untuk lebih mendengarkan apa yang diinginkan atau apa yang menjadi suara hati kita ya, untuk bisa mengetahui apa yang ada atau apa yang dibutuhkan untuk diri kita ya. Ini tentang healing, penyembuhan. Kita lihat dari kartu oracle-nya. Ada Six of Swords, kemudian The Hermit, Nine of Wands,
dan Three of Cups. Oke. Selanjutnya ada Queen of Swords, Five of Swords, Temperance, dan Death. Ya, the bottom of the decks ada Hangman di sini. Oke. Ya, kita akan lihat apa yang menjadi energi untuk 1 minggu ke depan, ya. Kalau dilihat di sini memang minggu ini kita diminta untuk bisa melepaskan sesuatu, untuk bisa menjalankan apa yang menjadi rencana kita ke depan, ya. Dalam arti di sini adalah salah satu situasi di dalam minggu ini kita harus bisa meninggalkan sesuatu yang selama ini mungkin sudah kita pegang, ya, atau yang sudah seharusnya kita lepaskan tetapi masih kita genggam. Seperti itu. Maka minggu ini memang diminta bahwa kita harus bisa benar-benar melepaskan itu. Kita harus bisa meninggalkan sesuatu yang selama ini tampaknya belum mampu untuk kita lepaskan. Ya. Mau tidak mau, memang di sini kita harus bisa secara bulat hati begitu untuk bisa tegas melepaskan semua yang selama ini mungkin masih kita harapkan atau mungkin masih kita pertahankan, padahal seharusnya memang itu sudah harus kita lepas. Padahal sesuatu itu memang seharusnya sudah kita kita tinggalkan sejak lama. Hanya kita masih menggenggam itu minggu ini, sebelum-sebelumnya, ya. Dan minggu ini memang energi kita harus bisa melepaskan agar kita bisa menjalankan apapun rencana kita ke depan, menjalankan lagi kehidupan kita ke depan itu harus dengan bulat hati kita lakukan untuk minggu ini. Saya melihat memang situasi di sini bagaimana kita harus bisa melakukan itu, ya diminta untuk bisa benar-benar mendengarkan apa yang menjadi suara hati kamu. Kalau kamu di sini sudah healing, kamu tahu bahwa kamu memang harus melepaskan sesuatu yang sudah lama seharusnya kamu lepaskan. Ya, selama ini memang untuk kalian yang masih mencoba mempertahankan apapun itu di sini, ya, kamu diminta untuk bisa mengambil waktu buat diri kamu sendiri. Kamu harus bisa mengambil waktu untuk bisa mendengarkan kata hati kamu di dalam kesunyian, di dalam suasana sepi. Dalam arti, ya, kamu di sini memang harus bisa mendengarkan suara hatimu dari dalam diri kamu, bahwa sebenarnya kamu memang harus melakukan itu. Hanya mungkin selama ini kamu masih menyangkal, ya. Sesuatu yang seharusnya kita lepaskan ini sebenarnya adalah sesuatu yang memang tidak kita perlukan lagi di dalam hidup ini. Kita harus bisa yakin untuk mengubah arah hidup kita, ya, dengan melepaskan segala sesuatu yang selama ini memang membuat kita sepertinya, ya, menjadi seseorang yang bukan diri kita. Oleh sebab itu pesan dari Oracle itu sendiri, kita harus mendengarkan apa yang ada di dalam diri kita, ya. Dalam arti, ya, di sini kita harus bisa mengambil waktu untuk mendengar
apa yang menjadi suara hati kita, healing intinya. Oke? Ada hal-hal yang sudah kita pertahankan yang sebenarnya sudah membuat kita lelah, membuat kita cukup terbeban selama ini. Dan saatnya di sini kita harus bisa melawan semua itu, menolak semua itu, dalam arti kita di sini sudah tidak ingin lagi untuk terus di situasi yang selama ini kita coba pertahankan. Apapun itu, ini tentang kita harus melepas, ya. Kita harus bisa melepas. Entah ini mungkin tentang pekerjaan yang mungkin selama ini sebenarnya kita sudah ingin melepaskannya karena situasi atau apapun itu yang sepertinya tidak memungkinkan lagi untuk kita pertahankan, tapi kita masih mencoba terus berada di situasi ini, ya. Mungkin karena kita merasa masih berharap akan ada perubahan, tapi misalnya di sini situasi yang kita pertahankan itu sebenarnya memang situasi yang sudah harus kita lepaskan. Intinya seperti itu. Sesuatu yang tidak mungkin lagi menjadi lebih baik. Sesuatu yang seharusnya memang istilahnya sudah harus pergi dari kehidupan kita. Temperance ini tentang keseimbangan, ya. Energi kita yang selama ini sudah cukup lelah, mencoba bertahan, mencoba untuk bisa tetap di situasi yang tampaknya memang seharusnya sudah tidak kita pegang lagi begitu, ya, yang sudah selayaknya kita tinggalkan. Itu memang perlu penyembuhan untuk itu, ya, dalam arti kita temperance ini lagi-lagi tentang healing. Kita memang perlu waktu untuk bisa menenangkan diri kita agar diri kita lebih stabil, lebih seimbang lagi di sini. Ambil waktu untuk bisa menyembuhkan semua luka hati atau mungkin di sini tentang situasi yang selama ini membebani pikiran, perasaan kita, itu harus benar-benar kita tinggalkan. Caranya bagaimana? Ya, ini waktunya memang kita untuk mendengarkan apa yang menjadi suara hati kita. Suara hati kita tuh tahu bahwa kita harus melepas itu. Hanya selama ini kita tidak mau mendengarkan itu. Kita menyangkal. Ya. Ada hal yang memang yang harus begitu, yang harus kita lepas, yang mana jika kita bisa benar-benar healing di minggu ini, kita nanti akan bisa merasakan sesuatu yang luar biasa, bisa membuat kita menjadi lebih bahagia, ya. Dalam arti di sini ada satu pencapaian yang nantinya bisa kita rayakan untuk diri kita sendiri. Kalau kita memang sudah terbebas dengan perasaan-perasaan masa lalu atau mungkin sesuatu yang selama ini kita pertahankan, yakin setelah itu nanti kita akan tahu bagaimana rasanya kita puas bisa melepaskan segalanya, ya, sesuatu yang memang seharusnya kita lepaskan di sini. Kita tahu bahwa akan ada hal lain yang nantinya akan menggantikan sesuatu yang kita lepaskan. Pekerjaan, apapun itu, ya. Hal-hal yang sudah gagal, yang selama ini coba terus kita pertahankan, coba terus kita pegang. Seharusnya memang sudah harus dilepas. Hanya selama ini energi kita masih, ya, seperti itu, masih berharap barangkali, ya, untuk bisa diperbaiki lagi, atau mungkin kita belum mampu untuk menerima kenyataan kalau sebenarnya kita tuh sudah tidak memiliki pekerjaan itu lagi, barangkali seperti itu, atau kita harus menerima kenyataan kalau usaha kita ini sebenarnya sudah benar-benar gagal. Hanya energinya selama ini kita belum mau menerima kenyataan, kita masih bertahan, berharap. Padahal jelas-jelas di sini situasi itu sebenarnya memang harus kita tinggalkan, kita lepas, yakin
Kalau merasa tersakiti, kalau merasa belum bisa benar-benar menerima healing, ambillah waktumu sendiri, renungkan semuanya, yakini bahwa semua ini memang harus terjadi, begitu, ya. Dan di sini memang kamu butuh untuk menenangkan diri, temperance di sini. Butuh penyembuhan. Jika situasi ini begitu berat untuk bisa kamu lepaskan sendiri, minta bantuan dari pihak lain. Mungkin kamu bisa minta bantuan dari konsultan untuk yang bisa kembali memberikan kepercayaan diri kamu lagi, bagaimana ke depannya dalam menjalankan usaha. Jika kau memang sudah gagal dalam menjalankan usaha kamu, tapi selama ini kamu belum berani mengakui itu, ya. Atau mungkin kamu perlu bantuan dari pihak lain, misalnya di sini kamu perlu psikiater, gitu, terapis, ya, untuk memperbaiki atau untuk menyembuhkan perasaan mental kamu yang selama ini memang itu tadi belum mampu untuk menerima situasi yang selama ini harusnya memang sudah ditinggalkan. Ini biasanya memang berkaitan tentang mental kita, ya, karena ini adalah dari dalam diri kita yang bergejolak, yang belum bisa menerima. Sepertinya sebagian dari kamu memang memerlukan pihak lain untuk membantu kamu keluar dari situasi ini atau menyembuhkan luka hati kamu, untuk bisa menstabilkan lagi perasaan kamu, memperbaiki mental. Oke? Karena di sini memang ada kartu death. Semuanya harus berakhir sampai di sini. Ya, semuanya harus diakhiri. Jangan lagi menggenggam hal-hal yang memang seharusnya kita lepaskan. Ini energi tentang penyembuhan untuk minggu ini. Bagaimana kita harus menyembuhkan diri kita agar di dalam diri kita itu menjadi lebih baik, ya. Apa yang ada di dalam diri kita itu menjadi lebih stabil. Dua kartu ini, di Ocean dan Healer. Memang Healer of the Age ini tentang bahwa waktu itu akan menyembuhkan segalanya, ya. Tapi yang lebih terpenting adalah yang ada di dalam diri kita, itulah yang perlu kita sembuhkan. Memang waktu akan menyembuhkan, tapi yang ada di dalam dirilah yang benar-benar harus kita perbaiki atau kita stabilkan, ya. Oke, jadi ini kartu The Hangman. Situasi kita yang mungkin selama ini hanya menunggu, berharap, pasrah, kali ini harus diubah. Diubah segalanya. Sudut pandang kita, cara berpikir kita, itu harus diubah. Jangan lagi terpaku terhadap sesuatu yang seharusnya sudah lama berlalu dari kehidupan kita. Oke? Dan untuk terkait hubungan, saya melihatnya memang ini juga erat kaitannya untuk kamu, untuk kalian yang mungkin selama ini belum bisa menerima kenyataan bahwa ada sesuatu yang sudah berakhir, di mana mungkin kalian seharusnya sudah berpisah dengan seseorang, tapi kalian belum mampu untuk menerima kenyataan bahwa hubungan itu memang sudah berakhir, ya. Di sini kalian harus mampu meninggalkan dan melepaskan seseorang yang sudah terpisah atau berpisah dengan kalian. Saya melihatnya di sini, ya, sebagian dari kalian mungkin dipisahkan oleh situasi kematian, ya. Kalau saya melihatnya seperti itu. Tapi sebagian lagi memang ada yang memang sudah harus berpisah, dalam arti status untuk bersama itu sudah tidak ada lagi, tapi masih belum menerima. Masih mencoba untuk bertahan. Masih mencoba untuk
masih mencoba untuk tetap berada di situasi yang seperti ini, stuck, karena sulit untuk melepaskan. Tapi minggu ini jangan lagi kamu bertahan di situasi yang seperti itu, yang membuatmu sepertinya tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Tegas untuk diri kamu bahwa saatnya ini untuk melepaskan dia, orang yang memang sudah tidak bersama dengan kamu, atau dia yang memang sudah meninggalkan kita atau kamu di dunia ini. Karena ini ada energi bahwa mungkin di antara kalian yang memang sudah ditinggalkan, ya. Ditinggalkan dalam arti ya sudah ada seseorang yang berpulang seperti itu, tapi belum bisa menerima kenyataan itu, masih terkurung dengan kesedihan, terkurung dengan hal-hal yang kurang bisa menerima seperti itu. Healing. Hari ini dan minggu ini kita diminta untuk healing. Kita diminta untuk bisa melakukan penenangan untuk diri kita, ya. Dalam arti di sini cobalah untuk melakukan hal-hal seperti meditasi, menenangkan diri, agar hal-hal yang selama ini mengganjal perasaan kamu, sisi di dalam diri kamu yang selama ini bergejolak karena tidak bisa melepaskan seseorang, itu secara perlahan akan bisa kamu lakukan healing, ya. Karena tidak ada gunanya lagi untuk terus bertahan di sini. Oke? Tidak ada gunanya lagi untuk kamu terus berharap seperti itu. Jangan menipu diri sendiri. Dan juga jangan mengasihani dirimu sendiri. Karena ada energi seperti itu. Kamu sepertinya memang merasa, terutama untuk kamu yang mungkin ditinggal karena status, ya. Kamu seperti menyesali sekali karena sudah berpisah dengan dia, karena sudah ditinggalkan oleh dia. Kamu seperti mengasihani diri kamu. Itu merusak, mengganggu mentalmu. Di sini harus bisa ada keyakinan diri kamu, ya, bahwa kamu harus berani mengatasi apapun yang terjadi ke depannya nanti. Dalam arti, oke, sudahlah. Lawan semua keinginan kamu untuk terus mengharapkan dia. Ya. Saya melihat di sini kamu memang sepertinya harapan untuk kembali bersama dia itu besar, ya. Ada keinginanmu untuk kembali bersama, ada keinginanmu untuk bertemu dia. Tapi di sini yang diminta, cobalah untuk membuat satu tujuan baru di dalam hidup kamu dengan melepaskan dia, ya. Paling tidak di sini tujuan barumu ini yang nantinya akan memberikan kamu sebuah ketenangan. Tapi jikapun kamu belum sampai ke sana, saat ini yang kamu upayakan adalah untuk bisa memperbaiki diri kamu dulu, mentalmu. Bagaimana caranya itu tadi? Kurang lebih sama, kamu jika tidak bisa memperbaiki diri kamu, dalam arti perasaanmu masih terus terganggu, ada hal-hal yang masih terus mengganjal di dalam pikiranmu, emosimu tidak stabil. Di sini kamu sepertinya perlu dari pihak lain, ya. Perlu berusaha untuk meminta bantuan pihak lain, sebagian dari kamu. Mungkin kamu butuh coaching atau kamu mungkin butuh terapis seperti itu. Kamu bisa meminta bantuan-bantuan dari orang-orang yang berkompeten, ya, untuk itu. Kamu mungkin bisa datang ke psikiater atau berkonsultasi seperti itu. Hal-hal seperti itu terlihat sepele, atau mungkin juga selama ini kamu berpikir, sepertinya
nggak penting lah sampai sejauh itu. Penting atau nggak penting, yang utama adalah agar mentalmu benar-benar bisa menjadi lebih baik. Oke, kalau memang kamu tidak merasa perlu untuk menuju ke mereka-mereka yang memiliki kemampuan atau kompetensi untuk membantu jiwa kamu, ya. Di sini kamu yang harus berusaha buat tujuan hidup kamu. Banyak lakukan hal-hal yang bisa menenangkan pikiran dan perasaan kamu. Meditasi, yoga, beribadah, seperti itu. Dan yang lebih utama, tegas. Tegas bahwa kamu ingin mengakhiri semua ini. Ya, karena di sini memang harus ada yang berakhir. Diakhiri. Apa itu? Itulah hal-hal yang sebelumnya ini masih kamu genggam, kamu pegang, kamu harapkan, itu harus dilepas. Situasi yang memang sudah harus berakhir. Seseorang yang sudah berpisah dengan kamu, tapi kamu masih mengharapkan untuk dia kembali. Seseorang yang sudah meninggalkan kamu, tapi kamu masih berharap untuk bisa berkomunikasi lagi dengan dia. Hal-hal seperti itu mengacaukan mentalmu. Ya. Di sini energi healing sangat kuat untuk minggu ini. Energi untuk memperbaiki mental dan jiwa kita diperlukan dalam minggu ini. Terlebih buat kalian yang mungkin selama ini memang di situasi kalau bisa dikatakan tuh galau karena sesuatu yang memang seharusnya sudah ditinggalkan, dilepaskan. Galau karena berpisah dengan seseorang yang mungkin sudah terjadi 2-3 bulan yang lalu, tapi kamu masih merasa berharap. Ya, hal seperti itu kalau dibiarkan, kalau tidak kamu segera tinggalkan, itu perlahan-lahan merusak jiwa dan mentalmu. Kalau tidak ada kemauan dari dalam diri kamu sendiri untuk melepaskannya. Oke? Jadi untuk minggu ini, energi divine timing memberikan sebuah energi untuk kamu melepaskan dan meninggalkan sesuatu yang memang sudah harus kamu tinggalkan. Sesuatu yang sudah berakhir, yang mungkin selama ini masih kamu genggam, masih kamu inginkan, lepaskan. Lepaskan untuk minggu ini. Supaya jiwamu, pikiranmu, perasaanmu menjadi lebih baik lagi dan yakin akan ada sesuatu yang membahagiakan, yang lebih baik yang akan kamu dapatkan ke depan jika kamu benar-benar bisa melepaskan sesuatu yang selama ini kamu genggam dan kamu inginkan untuk terus ada di dalam kehidupan kamu. Lepaskan itu karena ini waktunya untuk melepaskan. Ini dia energi divine timing untuk minggu ini. Bye.